Shalom saudara-saudara, dalam mimbar teologi Kristen bersama saya Pendeta Selitonga. Hari ini kita akan membahas bahan khotbah Minggu 24 Mei 2020, Minggu Eksodi, dengan Evangelium dari Matius 20 ayat 29 sampai 34 dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saudara-saudara, saya akan bacakan teksnya kepada kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, dalam minggu Eksodi, yang arti dengar dan jawablah seruanku. Bagian pertama kita akan belajar bahwa dalam ayat 29, perikop ini adalah peristiwa mukjizat orang buta disembuhkan. Dan mukjizat itu terjadi dan didapatkan ketika dia mengikuti Yesus. Jadi andai kata orang buta ini tidak ikut dalam rombongan orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, ia tidak akan mendapat kesembuhan. Karena itu dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah harga mati untuk menikmati kuasa dan mujizat Tuhan, terkhusus dalam persoalan kesembuhan dari sakit penyakit. Dan lebih tepatnya adalah kesembuhan dari kebutahan rohani. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata dalam ayat 30 sampai 31, kalau kita renungkan, ternyata mengikuti Yesus itu memiliki banyak tantangan. Banyak orang berpikir, kalau saya bertuhan, pasti hidup saya lancar-lancar, mulus-mulus. Jadi orientasinya bertuhan supaya hidupnya lancar-lancar, mulus-mulus. Lalu dia mencoba rajin gereja, rupanya terbalik kenyataannya. Sejak dia semakin dekat sama Tuhan, tantangan makin banyak, akhirnya dia stres dan menjadikan Tuhan kambing hitam atas persoalan. Mari belajar dari kedua orang buta ini. Orang buta ini ingin sembuh. Dia percaya pada Yesus. Lalu dia mengikut Yesus. Ketika dia melihat Yesus, dia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihani kami." Saudara, dalam seruan yang pertama, dia mengalami tantangan. Bagaimana seruan itu diacukan? Bukan seperti mimpi orang ketika berdoa langsung welcome, mari, disambut, tidak. Diacukan. Seruan pertama diacukan, tapi orang buta ini tidak mau berhenti, tidak mau menyerah. Mereka berteriak lagi, "Yesus, Anak Daud, kasihani kami." Ketika yang kedua kalinya mereka berteriak, tantangan kedua datang. Orang banyak memarahi orang buta itu. Bersama murid Yesus, "Diam kau hanya menyibukkan, mengganggu Tuhan saja kau. Diam, jangan ribut kau sana." Tidak disambut, diacukan, bahkan disingkirkan, diusir. Tantangan kedua. Apakah orang buta ini menyerah? Tidak. Dia berteriak ketiga kali, bahkan lebih keras dikatakan teks ini. "Yesus, Anak Daud, kasihani kami." Pada teriakan yang ketiga, maka
Yesus menang. Saudara, dari apa yang dialami orang buta ini menjadi khotbah yang hidup bagi kita. Bahwa ketika engkau ingin memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ketika engkau memutuskan untuk dekat dengan Tuhan, ketahuilah ada banyak tantangan, halangan, cobaan yang harus engkau hadapi dan engkau harus lulus uji agar doamu dikabulkan Tuhan. Dalam bagian kedua ayat yang ke-30 sampai ke-31, di sini kita membutuhkan mental semakin dibabat, semakin merambat. Semakin kita dihalangi, ditakut-takuti oleh cobaan, problematika kehidupan ketika kita dengan Tuhan, semakin kita teguh, semakin kita kuat. Lalu bagian ketiga kita bertanya, apakah Tuhan akan menjawab semua doa dan seruan? Maka jawabannya ya, Tuhan akan menjawab semua doa dan seruan bagi setiap orang yang telah lulus uji. Bagaimana mungkin Tuhan mendengarkan doa kita dalam persoalan cobaan perjudian saja kita kalah? Bagaimana mungkin Tuhan mendengarkan doa kita dalam persoalan mengalahkan gosip saja kita kalah? Bagaimana mungkin Tuhan mendengarkan doa kita dalam persoalan untuk rajin beribadah berdoa ke pertanyaan saja kita salah? Bagaimana mungkin doa kita didengarkan Tuhan, seruan kita didengarkan Tuhan, kalau hanya dalam mengendalikan hal-hal amarah saja kita kalah? Tetapi yang pasti, semua seruan orang akan didengarkan Tuhan ketika orang itu telah lulus uji. Ketika kita telah lulus uji, kita telah mampu mengalahkan hawa nafsu kita telah mampu melewati halangan dan tantangan yang selalu merintangi kita kepada Tuhan. Maka pada bagian ketiga ini Tuhan yang akan datang menjumpai kita. Seperti yang dikatakan teks ini, lalu Yesus datang menjumpai orang buta itu. Dan Yesus bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka kesembuhan itu akan terjadi. Saudara, dalam minggu Eksaudi, dengar dan jawablah seruanku. Dalam situasi kita virus COVID-19, ada beribu mulut sedang berseru kepada Tuhan. Ada jutaan mulut sedang berseru kepada Tuhan. Mungkin ada miliaran mulut sedang berseru kepada Tuhan agar COVID-19 ini dilalukan, dihilangkan. Tapi apakah seruan itu berkuasa? Kita tahu sendiri dalam hati kita masing-masing. Tapi teks ini mau berkata, hanya orang yang lulus uji, hanya orang yang bisa menang dari tantangan dan cobaan, maka seruan seperti itu yang akan dijawab Tuhan. Karena itu, sebelum kita berseru kepada Tuhan, sebelum kita mempersalahkan Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan tidak punya kemampuan menjawab doaku, mari tanya pada diri kita masing-masing. Apakah adalah manusia yang lulus uji? Selamat Minggu Eksaudi. Dalam Minggu Eksaudi ini, menanglah dari hawa nafsumu, menanglah dari dosa-dosamu, menanglah dari segala kelemahanmu. Tunjukkan kesungguhanmu kepada Tuhan. Tunjukkan engkau lulus uji dan nikmati setiap jawaban Tuhan atas seruan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.